Shalom Bapak Ibu semua yang terkasih dalam nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Kami sekeluarga bersyukur bahwasanya saudara-saudara dan keluarga bisa hadir di tempat ini untuk mengenang Bapak kami tercinta. Sudah 7 hari meninggalkan kita semua. Tidak terasa 7 hari sudah berlalu. Cinta pertama seorang anak perempuan adalah cinta dari seorang bapaknya. Patah hati yang paling buruk adalah ketika anaknya ditinggal seorang bapak yang paling dikasihinya. Yang saat ini saya dan keluarga saya rasakan. Pegang erat tangan terakhirnya, mengingatkan saya kepada setiap kasih sayang yang diberikannya, mulai dari kami masih kecil hingga saat ini. Jujur, ada satu kerinduan Bapak saya ingin mengantarkan saya kepada saat saya wisuda. Dan puji Tuhan, tahun ini saya sudah lulus. Tapi saya masih menunggu untuk kami di wisuda. Dan mungkin harapan Bapak ingin melihat anak perempuannya memakai toga. Dan sebelum dia melihat itu, dia sudah berpulang bersama Bapak di surga. Tapi kami percaya Tuhan tidak akan memberikan rencana terburuk bagi anak-anaknya. Tuhan akan memberikan rencana yang paling indah. Lewat duka cita yang kami rasakan saat ini, kami yakin dan percaya Tuhan sudah menyiapkan rencana paling indah. Dan kami sekeluarga juga percaya Bapak kami tercinta sudah bahagia bersama Bapak di surga. Ada satu pujian yang setiap pagi Bapak nyanyikan, biasanya subuh sekitar jam 5, selalu memutar musik. Beliau paling suka ketika beliau menyanyikan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan, di mana di masa hidupnya dia ingin jadi berkat bagi semua orang, bagi keluarga, bagi sanak saudara, bahkan bagi orang-orang di sekitarnya. Saya akan nyanyikan pujian ini. Biarlah pujian ini juga dapat jadi pegangan kami sekeluarga supaya hidup kami tetap melayani Tuhan dan dapat selalu menjadi berkat.
Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Mbak Bujin. Ya, sudah berada bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan satu lagu sajeke aku dari Gusti. Semuanya kita semua menunggu waktu kita, waktu Tuhan sebetulnya ya. Tapi giliran kita itu pasti ada saatnya. Nah, untuk saat ini kita harus berjaga-jaga bagaimana kita memperhatikan hidup kita. Nah, kalau kita hanya percaya waktu Tuhan yang terbaik, kita tidak bisa menyia-nyiakan memperlakukan hidup kita dengan seenak-enaknya. Karena pasti waktu Tuhan itu akan datang. Sambil kita siapkan hati kita, pikiran kita, untuk kita akan menerima kebenaran firman Tuhan dengan kerendahan hati. Kita nyatakan
ini tidak ada yang kebetulan Tuhan. Dan kami tahu bahwa Engkau yang berkuasa atas setiap kehidupan kami. Maka sesungguhnya kami hanya punya waktu. Kami tidak memiliki apapun ya Tuhan. Karena ketika waktu kami habis, semua kami tinggalkan. Dan kami memasuki kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan yang kekal. Oleh karena itu Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Hanya karena anugerah-Mu dan kemurahan, kami boleh ada di tempat ini. Kami mengingat kembali betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami. Satu kelak nanti akan dipanggil kami, karena tugas kami sudah selesai. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hati hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkan. Roh Kudus menolong kami supaya apa yang kami dengar, apa yang kami lihat kemudian tinggal dalam hati dan pikiran kami. Dan setelah pulang dari tempat ini, hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Semakin serupa dengan karakter Kristus, itulah kerinduan kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan dalam nama Yesus. Kita semua yang siap diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Saya tadi ngitung kosnya pas. Gak ada yang tersisa rupanya ini. Puji Tuhan, terima kasih. Maka tempat ini sudah mudah kami untuk bisa bersama-sama merasakan akan kasih Tuhan yang begitu besar. Dan memang kehidupan itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada waktunya hidup, ada waktunya mati, ya. Nah, saya tadi berangkat pagi-pagi jam 5, masih petang. Nanti pulang juga petang Bapak Ibu. Jadi saya di Karangkates, pelayanan yang pertama. Nah, kekristenan itu yang pertama tentang hubungan, ya. Kekristenan itu masalah hubungan antara manusia dengan Tuhan. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan maka akan berdampak pada respon kita. Jadi Kristen itu hubungan dan respon. Yang Tuhan mau, apapun kondisi kita, respon kita harus benar. Kalau Tuhan Yesus tinggal dalam hati kita, dalam hidup kita, maka responnya adalah respon firman Tuhan. Lalu yang kedua, kita orang percaya, orang Kristen adalah memiliki identitas anak raja di atas segala raja. Yang kedua, identitas kita adalah kita warga kerajaan surga yang Tuhan tempatkan sementara di dunia. Jadi kalau nanti kita mati, kita kembali ke asal kita, yaitu surga. Katakan amin. Ciptakan di dunia ini. Supaya apa? Supaya kita ke depan hidupnya semakin lebih baik. Yesaya pasal 43:7 dikatakan apa? Yesaya 43:7, semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga ku jadikan. Jadi saudara, ayat ini menekankan bahwa setiap orang dipanggil dengan nama Tuhan, diciptakan Tuhan untuk tujuan Tuhan. Kan Tuhan di dunia ini yang kuciptakan, yang disebut dengan namaku untuk kemuliaanku, kata Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan nilai dan tujuan kepada setiap individu. Maka kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih, ya, dipanggil untuk mendapatkan satu keselamatan, ya, untuk tinggal bersama-sama Tuhan di surga. Pertanyaannya bagaimana Pak cara memuliakan Tuhan? Yang pertama, menjalani hidup dengan tujuan memuliakan Tuhan itu apa? Melakukan ibadah dan penyembahan. Ya, ibadah dan penyembahan itu salah satu memuliakan Tuhan. Dia tidak menyembah Tuhan, dia tidak memuliakan Tuhan. Yang kedua, memuliakan Tuhan dengan cara apa? Menghargai sesama manusia, ya. Mengasihi sama manusia seperti mengasihi dirinya sendiri. Mencintai kehidupan itu, saudara, ya, seperti mencintai Tuhan. Mencintai Tuhan juga harus mencintai diri sendiri. Makanya kalau kita bisa menjaga diri sendiri, menjaga kesehatan, menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, menjaga perilaku kita, kita sedang memuji Tuhan. Ya, kita sedang mengasihi Tuhan. Jadi nggak mungkin kita mengasihi yang tidak kelihatan sementara kita tidak mengasihi yang kelihatan. Ya,
Makanya kalau kita mau mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, dimulai dari mengasihi yang kelihatan. Maka cintailah hidup kita, jaga hidup kita. Itulah salah satu kita memuliakan Tuhan, mengasihi Tuhan, jaga kesehatan. Ya, walaupun kematian itu tidak pernah mengenal umur dan tidak harus sakit. Hari-hari ini banyak orang meninggal tiba-tiba, gak sakit, gak ada gejala apapun, tiba-tiba meninggal. Ya, nah, lalu berikutnya memuliakan Tuhan, saudara, dengan cara apa? Menghargai dan mengelola ciptaan Allah. Pekerjaan kita kelola dengan baik, pelayanan kita kelola dengan baik, usaha kita kelola dengan baik. Ya, itu cara memuliakan Tuhan. Lalu menyatakan kasih Kristus kepada orang lain, itu juga memuliakan Tuhan. Kemudian menjaga kerendahan hati, memiliki kerinduan untuk bertumbuh dewasa secara rohani, itu juga memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan dalam menghadapi setiap persoalan. Tidak mudah Bapak Ibu. Amsal pasal 39, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertamamu dari segala penghasilanmu. Bahkan Tuhan mau kita memuliakan Tuhan dengan harta kita. Kalau saya boleh sampaikan, harta itu ada 6. Tubuh, jiwa, roh, keluarga, sahabat, ya, baru harta benda. Artinya kita harus memuliakan Tuhan lewat tubuh kita, lewat jiwa kita, lewat roh kita, lewat keluarga kita, lewat sahabat kita, baru lewat harta benda kita. Jangan salah Bapak Ibu ya, pemahaman harta ini ada 6. Harta tubuh, harta jiwa, harta roh, keluarga juga harta, sahabat juga harta, baru harta benda. Mari kita muliakan Tuhan dengan 6 harta itu. Ya. Roma pasal 14 ayat 6 sampai 8, Saudara. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia tidak melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun untuk diri kita sendiri Bapak Ibu. Semuanya untuk Tuhan, ya. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup dan mati kita adalah milik Tuhan. Jadi kita tidak punya apa-apa sebenarnya, semua milik Tuhan. Mengapa kita seringkali tersinggung, marah, kecewa, sakit hati? Karena kita merasa paling memiliki. Ya, maka mulai hari ini lepaskan. Ya, kita merasa paling benar, kita merasa paling penting. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana Pak supaya kita bisa memuliakan Tuhan sepanjang hidup kita sambil menunggu Tuhan panggil kita? Yang pertama, Mazmur pasal 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Yang pertama, kita harus melekat kepada Tuhan lewat ibadah, doa, pujian. Tapi yang paling penting lewat apa? Memuliakan Tuhan tadi, lewat praktek kehidupan kita sehari-hari. Orang yang melekat kepada Tuhan, dia akan diluputkan dan dibentengi dari segala hal yang menghalangi setiap berkat-berkat Tuhan, setiap mujizat Tuhan. Hanya itu yang Tuhan mau. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Tuhan sumber kehidupan, sumber kebenaran, sumber segala sumber mujizat. Makanya kalau kita ingin mengalami mujizat Tuhan, kalau kita ingin mengalami kuasa Tuhan, kalau kita ingin mengalami kesembuhan, maka kita harus melekat kepada Tuhan. Hanya itu yang Tuhan mau. Melekat. Bagaimana caranya? Dengar suara Tuhan. Ya. Taruh hatinya Tuhan dalam hati kita. Hanya itu. Makanya
Mengapa kita seringkali harus mengundang Yesus tinggal dalam pribadi kita? Supaya apa? Yang bertata, yang berkuasa adalah Yesus. Bukan ego kita, bukan manusianya kita, tapi Tuhan Yesus yang berkuasa, yang bertata hidup kita. Sehingga apapun yang terjadi, respon kita adalah firman Tuhan. Itulah orang yang melekat kepada Tuhan. Hatinya melekat Tuhan. Artinya hati Tuhan ditaruh dalam hati kita. Tuhan Yesus tinggal dalam hati kita. Wah, luar biasa, saudara. Yang kedua, bagaimana Pak kita bisa melekat kepada Tuhan? Lukas pasal 14 ayat 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Kita bisa melekat kepada Tuhan ketika kita bisa melepaskan. Tidak bisa kita melekat sambil kita mengikat. Caranya apa? Melepas tadi. Melepaskan dirinya dari segala miliknya. Kita merasa itu milikku, ini usahaku, pelayananku, ini hartaku, ini karena jerih payahku. Selama kita tidak melepaskan, kita gak bisa melekat kepada Tuhan. Lepaskan, termasuk ego kita, kepahitan, kekecewaan harus kita lepaskan. Karena Tuhan segala sumber kebenaran tidak akan mungkin menjadi satu dengan hati yang penuh dengan dosa. Tuhan kita kudus, ya. Dengan melepaskan, maka kita bisa melekat kepada Tuhan. Dan apapun yang terjadi kalau kita melekat kepada Tuhan, maka setiap respon kita ketika kita menghadapi situasi sulit, penderitaan, pencobaan, kita tetap sukacita. Bedanya orang yang melekat dan tidak melekat, ya. Kita tetap bisa mengucap syukur, kita tetap bisa berdoa. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat diri kita masing-masing. Mengapa kita diciptakan di dunia ini, lalu untuk apa tugas kita itu? Di dunia ini hanya sementara, ya, sifatnya fana. Kalau kita percaya Yesus, berarti kita percayakan kehidupan yang kekal. Dan ketika kita masuk kehidupan yang kekal, maka saat itulah kita tidak ada batasannya, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kalau kita di dunia ini masih dibatasi ruang dan waktu, umur, kesehatan. Tapi setelah kita mati, kita masuk kehidupan yang kekal. Pertanyaannya, masuk kekal yang mana? Nah, mari kita belajar terus melekat kepada Tuhan dengan cara melepaskan. Melepaskan apa, Pak? 1 Yohanes pasal 2 ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta kangen hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Maka segala hawa nafsu kita, keinginan daging, keinginan mata, kesombongan harus kita lepaskan, Bapak Ibu. Baru kita bisa melekat kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, hidup dan mati adalah untuk Tuhan. Mari kita persembahkan hidup kita untuk Tuhan. Amin. Amin. Sekali lagi saya katakan bahwa kita hanya punya waktu. Begitu waktu kita habis, sudah selesai semua. Kita tidak berhadapan di penghakiman. Kita akan diperlihatkan kehidupan kita mulai bayi sampai kita dewasa, sampai kita mau mati. Tuhan perlihatkan apa yang terjadi dalam hidup kita. Kira-kira gimana Bapak Ibu kalau saya tunjukkan kehidupan masing-masing di sini? Malu kita Bapak Ibu. Berapa banyak dosa yang kita lakukan. Makanya ada Yesus supaya Yesus menyelamatkan kita. Saudara, kemarin ketika kita di pantai Parantowo, Pak ya, ketika Tuhan menciptakan manusia yang pertama kemudian jatuh dalam dosa, ya, dan kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita punya Tuhan Yesus yang sanggup menyelamatkan kita. Artinya apa? Saya dapat pesan kemarin itu bahwa untuk mencapai kepada titik kebenaran, hidup yang kekal, hanya satu caranya, bertobat.
Pintu pertobatan itu membuka kita untuk hidup memuliakan Tuhan. Tanpa pertobatan kita tidak bisa memuliakan Tuhan. Maka kita tinggalkan semua yang mengikat, yang menghalangi setiap berkat mujizat kuasa Tuhan. Kita kemudian hidup baru. Hanya itu Bapak Ibu. Maka hidup saya buat capek. Supaya apa? Supaya saya kalau capek kemudian saya tidak pernah memikirkan yang lain-lain, dan saya tidur. Dengan cara apa? Melayani. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hanya itu yang bisa kita lakukan, yaitu melayani dan melayani. Sambil nunggu waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lepaskan kepahitan, kekecewaan, lepaskan ego, lepaskan segala hal yang kemudian menghalangi setiap anugerah dan kemurahan Tuhan. Ingat, hidup dan mati adalah milik Tuhan. Kita tidak punya apa-apa. Ya, mari kita terus saling menguatkan, saling mendoakan satu dengan yang lain, supaya kita bisa senantiasa memuliakan Tuhan. Sudahlah, semua punya masalah, semua punya pergu, dari wajahnya kelihatan. Katakan amin. Semuanya punya masalah. Dan saya tadi ke tempat Bu Sri ya. Saya ngobrol dengan Bu Sri. Berkat itu nggak cuma diukur dengan uang. Ya, di luar sana orang punya banyak uang, tapi hidupnya tidak berubah. Maka uang itu tidak selalu dikatakan berkat. Berkat itu begini, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, walaupun itu adalah pencobaan, penderitaan, kesakitan, tapi itu bisa mengubah hidup kita lebih baik. Semakin berkenan di hadapan Tuhan, itu berkat yang sesungguhnya. Katakan amin. Bukankah Ayub juga orang yang sangat baik, tapi ketika Tuhan izinkan terjadi, Ayub dipulihkan Tuhan. Itu yang kita mau. Sakeus ketika dia dilihat oleh orang banyak, dinilai bahwa ini adalah orang yang jahat, suka mengambil pajak dengan seenaknya, tapi ketika Sakeus bertemu dengan Tuhan Yesus dan mau menyerahkan hidupnya untuk Tuhan dan mempersilahkan Tuhan masuk ke dalam rumahnya, maka Sakeus dan si rumahnya diberkati oleh Tuhan. Ada satu perjumpaan dengan Tuhan, dan perjumpaan dengan Tuhan itu akhirnya mengalami satu pertobatan, dan pertobatan itu kemudian membuahkan mujizat Tuhan, menghasilkan keselamatan yang dari Tuhan. Tuhan bukan untuk diri. Dikatakan hidup manusia tidak untuk dirinya sendiri, bahkan makan pun untuk Tuhan. Kali ini Bapak Ibu, saya senang sekali kita boleh bersama-sama tempat ini, boleh menguatkan keluarga di tempat ini untuk terus saling menguatkan. Hidup dan mati adalah milik Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan sedekat mungkin, ya, supaya apa yang menjadi kerinduan kita untuk memuliakan Tuhan terjadi. Respon kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami telah mendengar firman bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau Tuhan Yesus yang selalu ada bersama dengan kami. Engkau selalu memberikan kepada kami kesempatan. Dan kalau hari ini kami boleh diberi kesempatan Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, bahwa Engkau adalah sumber segala sumber kehidupan, sumber berkat, sumber keselamatan. Kami mau Tuhan melekat kepada-Mu. Mari Tuhan, kami mengundang Engkau tinggal dalam hidup kami pribadi. Berikan kami hatinya Tuhan, supaya apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, semuanya berasal dari Tuhan, dari firman-Mu yang hidup, firman yang penuh dengan kuasa, firman yang memberkati, yang menghadirkan mujizat kesembuhan, pemulihan. Ampuni kami Tuhan, jikalau kami seringkali bertanya, mengapa kami hidup, mengapa saya diizinkan Tuhan ada di dunia ini.
Karena sesungguhnya Tuhan panggil kami, ciptakan kami untuk memuliakan nama Tuhan. Mengelola kehidupan ini dengan sungguh-sungguh, dengan takut akan Tuhan, dengan dasar firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau melepaskan semua yang menghalangi berkat-berkat dalam nama Yesus. Lepaskan saudara, lepaskan semuanya itu. Kekecewaan, putus asa, kepahitan, dendam, iri hati, amarah, lepaskan semuanya. Lepaskan semuanya. Undang Tuhan Yesus dalam hidupmu. Mari Tuhan Yesus, hatiku, biar apa yang bertata atas hidupku. Undang saudara, undang saudara, supaya Roh Kudus tinggal dalam hati dan pikiran kita. Undang saudara, undang saudara. Setelah kita melepaskan semuanya, undang Tuhan Yesus dalam hati, dalam jiwamu, dalam pikiranmu, supaya engkau selalu memuliakan Tuhan. Apapun yang kau alami saat ini dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah diburkan, yang jatuh dibangkitkan kembali, yang mengalami kesulitan ekonomi hari ini dipulihkan dalam nama Yesus. Melekat kepada Tuhan, maka kita tindakan, dibentengi dari segala hal-hal yang akan menghancurkan kita, melemahkan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba mohon kepadamu yang masih sulit mencari pekerjaan, dalam nama Yesus diberi pekerjaan. Yang masih mengalami kesusahan ekonomi, keuangan, dalam nama Yesus dipulihkan ekonominya, dipulihkan keuangannya. Yang sedang mengalami pergumulan hubungan suami istri, yang sedang terganggu, yang tidak beres, yang masih bermasalah, dalam nama Yesus hubungan suami istri dipulihkan dalam nama Yesus. Yang mengalami pergumulan hubungan orang tua dengan anak, malam hari ini saya mohon kepadamu Yesus, pulihkan mereka. Orang tua dengan anak menjadi semakin lebih baik, semakin dekat. Bahkan hubungan dengan sesama, apapun itu persoalannya, dalam nama Yesus dipulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau melihat setiap hati kami masing-masing. Engkau tahu apa yang kami pikirkan, apa yang ada dalam hati kami Tuhan. Malam hari ini kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami jika kami masih merasa bahwa semua adalah karena usaha, karena kepandaian, karena gagah perkasa kami. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami, pikiran kami hanya untuk Yesus, hanya untuk Roh Kudus, supaya kemudian kami setelah pulang dari tempat ini, hidup kami hanya untuk memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan kami semakin memiliki damai sejahtera sukacita apapun yang boleh kami rasakan. Terima kasih, terima kasih. Satu persatu Tuhan, jamah hati kami semuanya, pulihkan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Berdoa untuk keluarga tempat ini. Tuhan punya rencana yang indah untuk keluarga ini. Tuhan selalu menghibur, memberi kekuatan. Karena sesungguhnya akan kembali bahwa memang hidup dan mati hanya untuk Tuhan. Terima kasih. Semua yang hadir diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus, kami terima firman Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu diberkati dengan firman Tuhan hari ini.
Puji Tuhan, demikian juga saya. Kami sangat diberkati. Saya merasa tidak rugi datang ke tempat ini ya. Kita semua senantiasa diingatkan dan dikuatkan untuk terus melayani Tuhan melalui waktu-waktu kita yang bersisa. Dan untuk keluarga Bu Sriati, anak menantu cucu tetap semangat ya. Mana? Tidak kelihatan ya. Jangan putus asa, Tuhan selalu ada untuk keluarga jenengan. Bapak Ibu, mari kita siapkan persembahan kita akan berikan terbaik sambil kita nyanyikan satu Allah itu baik. Sore petang hari ini, mohon Bapak kita yang terkasih, Bapak Prayogo, untuk menutup dan sambil sekalian doa persembahan juga. Kita bangkit diri Bapak Ibu sambil berdoa bersama-sama. Kembali kami datang kepadamu ya Bapa dalam nama Yesus. Sungguh kami sangat diberkati oleh setiap proses, setiap ibadah itu Tuhan izinkan dimanapun kami berada. Kami bersaja mengumpulkan persembahan, Tuhan berkati tangan-tangan yang sudah memberikan dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa Bapak di tempat ini, Pak Pendeta Julius, Ibu, Pak Yosef, Wahyu dan semua yang hadir diberkati oleh Tuhan, dipakai Tuhan dalam nama Yesus. Juga berdoa untuk desa Jambuer, berkati Tuhan desa ini, karena firman Tuhan mengatakan di mana ada kebenaran di situ tumbuh damai dan sejahtera. Kami menjadi orang-orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, supaya di mana kami berada di situ ada damai, sejahtera, ada sukacita. Pakai kami Tuhan menjadi alat Tuhan, menjadi saksi Tuhan. Pakai kami ya Tuhan menjadi berkat, terang dan garam bagi orang-orang sekitar kami. Mengapa Tuhan menciptakan kami? Supaya kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Memuliakan nama Tuhan.
Terima kasih sekali lagi berkati keluarga tempat ini. Tuhan hadir, Tuhan ada di rumah ini supaya rumah ini boleh terus memuliakan nama Tuhan, menyenangkan Tuhan. Dan setiap orang yang masuk rumah ini diberkati oleh Tuhan. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan berkati. Sertai kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Kemanapun kami pergi, Tuhan bersama dengan kami. Sekarang kami akan menikmati juga berkat Tuhan yang sudah disediakan keluarga tempat ini. Tuhan sucikan, kuduskan, dan keluarga yang menyediakan bagi kami, Tuhan sanggup untuk melipat gandakan apa yang mereka berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, Engkau sungguh amat baik. Berdoa bagi saudara kami yang saat ini merayakan hari Idul Fitri, berkati ketika mereka ada di jalan sedang mudik, lindungi mereka dengan kuasa darah Yesus Kristus. Sampaikan ke tempat mereka dengan selamat dan hindarkan setiap perjalanan dari roh maut, dari malapetaka dan mara bahaya, bahkan bencana alam. Jika kami boleh merasakan juga sukacita apa yang mereka rasakan. Berdoa untuk beberapa keluarga yang ditinggalkan karena gempa di Myanmar dan Thailand. Tuhan berkati, hindarkan bangsa ini dari malapetaka mara bahaya, hindarkan dari sakit penyakit, hindarkan dari kuasa dan kuasa gelap dalam nama Yesus. Bangsa ini boleh Tuhan berkati, Tuhan lindungi. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan manusia di muka bumi ini. Biarlah seluruh umat manusia memuji, memuliakan, menyembah Tuhan. Saudara-saudara, mari kita pulang dengan dua berkat-berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan penyertaan berikan Roh Kudus yang melampaui segala akal, senantiasa berlimpah-limpah atas hidup kita, mulai sekarang sampai selama-lamanya, bahkan sampai Tuhan sedang yang kedua kali menjemput kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang sudah diberkati Tuhan dan terus diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Terima kasih kehadirannya, Tuhan berkati kita semuanya. Ya, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya, saya kembalikan kepada tuan rumah, Mbak Ujin. Aku bang kayak karo Pak Koswar di sini. Makan dulu yang potong-potongnya itu. Kayak cek-cek rekam nyekel ya gitu. Sini Mas Sasa. Ya langkah enggak apa-apa. Loh, Pak Wahyu tas teko lagi. Oh. Loh, Pak Nono kan tas teko dah. Ket mau. Allah. Wah, aku nek jopo. Iku Andre ya? Loh, iya iki. Dre. Panas, Dre. Semburi tak setting. Wes aku gak ngemangi. Tuh nyangking kono ambek. Wis Kak. Aduh iki.